warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 9A sampai kelas 9G. Pagi ini kita akan masuk bab sistem reproduksi pada manusia. Pada hari ini kita akan belajar materi pembelahan sel bersama Ibu Destia. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat membedakan proses pembelahan sel secara mitosis maupun secara meiosis. Oke, silahkan buka buku paket kalian. Di dalam buku paket kalian ada gambar satu buah keluarga. Di sini ada ayah, ada ibu, ada kalian, dan ada adik. Bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di dunia ini karena adanya ayah dan ibu, karena ayah dan ibu memiliki sistem reproduksi yang baik. Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Kita akan pelajari pada materi di bab ini. Di sini ada gambar organisasi kehidupan dimulai dari sebuah sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ketika dewasa, ada 200 triliun sel yang menyusun tubuh manusia dan berkumpul menjadi satu yang disebut dengan jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel. Kumpulan dari beberapa jaringan tersebut akan membentuk yang namanya organ. Contohnya di sini adalah lambung, ada hati, ada jantung dan sebagainya. Kemudian organ-organ akan saling berkaitan membentuk suatu sistem organ. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, ada juga termasuk sistem reproduksi yang akan kita pelajari kali ini. Sistem organ tersebut akan membentuk satu kesatuan yang kompleks disebut dengan organisme. Jadi, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan dengan kompleks, ya, dan dilahirkan oleh ibu, sehingga kita wajib menghormati orang tua. Apakah tujuan dari sistem reproduksi ini? Tujuannya adalah untuk mempunyai keturunan, ya. Jadi mempunyai keturunan dari pernikahan ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu ini memiliki sistem reproduksi yang baik. Adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan kita pelajari tentang organ penyusunnya minggu depan. Hari ini kita belajar mengenai pembelahan sel. Karena pembelahan sel tadi unit terkecil dari penyusun organ manusia, termasuk organ reproduksi. Tiga alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Jadi ciri makhluk hidup adalah
mengalami pertumbuhan. Semakin besar tubuh kalian, maka semakin banyak sel yang hidup di dalamnya. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Contohnya ketika luka, maka jaringan-jaringan akan memperbaiki sel-sel yang rusak, ya. Jadi sel-selnya akan memperbaiki dirinya. Kemudian yang terakhir ada reproduksi. Reproduksi ciri dari makhluk hidup melakukan perkembangbiakan. Pada reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Pembelahan sel terjadi ada dua, secara mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Pada mitosis, sel anak yang mempunyai kromosom itu adalah pewarisan sifat yang dibentuk oleh materi genetik yang dibawa makhluk hidup. Jumlahnya kromosomnya jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Bagaimanakah dengan pembelahan secara meiosis? Meiosis terjadi pada organ kelamin. Fungsinya untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Mari kita bahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Karakternya identik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakannya mempunyai susunan genetika yang sama. Jumlah kromosomnya adalah 2N atau disebut dengan diploid berpasangan, ya. Kromosomnya. Ada 4 fase pembelahan. Yang pertama adalah profase. Profase di sini ada kromosom yang terdiri dari 2 kromatid bersaudara. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang kromatidnya memadat menjadi kromosom. Kemudian yang kedua adalah metafase. Dalam metafase kromosomnya ini akan berjejer pada bidang pembelahannya. Di sini gelendong pembelahan, ada sentrosomnya di sini. Kemudian fase yang ketiga adalah di dalam anafase kromatid saudara dari setiap pasangan akan memisah. Jadi di sini akan berpisah menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosomnya sama. Yang terakhir adalah telofase. Jadi pada saat telofase melakukan pembelahan, terbelah menjadi 2 sel anakannya. Fragmen membran inti mulai kembali bergabung, kromosomnya mulai merenggang. Pada pembelahan meiosis, pembelahan sel yang dihasilkan adalah 4 sel anakan. Masing-masing sel anakannya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dikatakan jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis terjadi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian fragmen menjadi berbentuk gelondong pembelahan. Benang kromatidnya memadat sehingga kromosom homolognya berpasangan, terjadi pindah silang. Kemudian yang kedua ada metafase.
kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Anafase bisa di sini bergerak ke kutub yang berlawanan. Ada telofase, kromosom homolognya memisah, bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini membelah ya. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang sifatnya haploid. Profase 2, membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kromatiknya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosomnya berjajar. Anafase 2, kromotip sesaudara memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada akhirnya, telofase 2, sel anakan bersifat haploid. Jadi ada 4 sel anakannya. Besar, ini adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Jumlah pembelahan pada meiosis ada 2 kali, pada mitosis hanya 1 kali. Jumlah sel anaknya 4 sel, sedangkan mitosis 2 sel. Waktu pada pembelahan meiosis sangat lama, sedangkan mitosis relatif sangat singkat. Sifat sel anakannya tidak identik dengan sel induk, sedangkan mitosis sangat identik dengan sel induk. Sifat kromosomnya adalah haploid pada meiosis, pada mitosis adalah diploid atau 2N. Tujuan pembelahan pada meiosis untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom dari generasi ke generasi berikutnya selalu tetap. Pada mitosis untuk perkembangbiakan organisme eukariotik, uniseluler, pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak atau mati pada organisme eukariotik multiseluler. Bisa dilihat, ini perbedaannya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih sudah belajar IPA. Kita bertemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.